Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Tuhan Yesus pasti memberkati kita, yang percaya katakan amin. Ya. Senang untuk kita bisa berjumpa dalam segala berkat Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dengan judul tentang jiwa yang baik atau jiwa yang sehat. Saudara-saudara sekalian, memasuki September 2019 ini, saya merasa ini perkara yang Tuhan ingin ajar kepada kita, sehingga kita bisa membangun sebuah kehidupan yang penuh dengan segala kemurahan daripada Tuhan. Nah, mari kita baca bersama 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang kedua. Surat 3 Yohanes pasalnya yang 1 di dalam ayatnya yang kedua ada di depan. Saya harap Anda bisa membacanya dari kejauhan. Kita katakan bersama, Betel Arya Sore, katakan 2, 3. Aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sekali lagi ya, baca, katakan 2, 3. Aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, saudara sekalian, kalau kita baca Alkitab ini ada satu prinsip sederhana yang segera bisa kita tangkap. Adalah demikian, bahwa saudara sekalian, Yohanes waktu itu mendoakan orang-orang yang ditulisi surat olehnya demikian. Dia berkata, aku berdoa semoga kamu baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sekali lagi, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu, ya, baik dan sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Maka saudara sekalian, kita bisa menyimpulkan hal ini dengan sederhana, bahwa apa yang Rasul Yohanes coba sampaikan adalah demikian, bahwa kebaikan segala sesuatu di dalam hidup kita itu dimulai dari jiwa yang baik. Kebaikan segala sesuatu dalam hidup saya dan Anda itu ternyata dimulai dari satu titik di hidup kita, yaitu namanya jiwa yang baik atau jiwa yang sehat. Maksudnya kalau jiwa saya dan Anda baik, maksudnya kalau jiwamu dan ku sehat, maka segala sesuatu nanti yang lain akan juga mengalami kebaikan, saudara sekalian. Hidup yang baik, perhatikan, tidak ditentukan oleh uang, popularitas, ataupun kepandaian. Sekali lagi, banyak di antara kita, khususnya mungkin yang masih muda, saudara sekalian, Anda mungkin masih berpikir bahwa hidup yang baik itu ditentukan uang yang banyak, Pak Gideon. Hidup yang baik itu ditentukan popularitas. Hidup yang baik itu ditentukan dengan pendidikan yang tinggi, intelektual yang cukup. Kalau memang hidup yang baik ditentukan oleh minimal 3 perkara ini, maka kita tidak akan pernah mendengar ada artis-artis kaya yang bunuh diri. Maka kita tidak akan pernah mendengar dosen. Beberapa minggu yang lalu saya dengar ada dosen, kalau nggak salah S3, di Jogja atau di mana saya baca, menggantung dirinya, membunuh dirinya. Orang intelektual membunuh dirinya sendiri. Orang kaya membunuh dirinya sendiri. Anda sudah tahu kisahnya tentang Marilyn Monroe ataupun Michael Jackson. Michael Jackson punya sebuah taman khusus di rumahnya. Namanya kalau nggak salah Dreamland, saudara sekalian. Tapi toh dia mengakhiri dirinya dengan overdosis. Menyengaja meminum lebih banyak lagi narkoba. Akhirnya untuk membunuh dirinya sebab dia sejak kecil hidup tidak di dalam kebahagiaan. Hidup yang baik tidak ditentukan uang yang banyak, popularitas, ataupun intelektual yang tinggi. Tapi dengarkan baik-baik, hidup yang baik itu dimulai dari jiwa yang baik. Kita akan lihat video 4 menit. Anda tahu orang ini, Nick Vujicic. Dia lahir tanpa tangan dan kaki, hidup sengsara sepanjang umur hidupnya. Tapi sekarang sejak dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Silakan multimedia. Dua lahir tanpa tangan atau kaki. Anda tahu kisah ini? Kecacatannya mengejutkan semua orang. Sampai mamahnya juga bilang, singkirkan dia dari aku. Aku nggak mau lihat anak ini.
bawa pergi. Mamah yang melahirkan bilang bawa pergi. Dia nanti bisa dibawa pulang ke rumah, tapi butuh 3-4 bulan sampai mamahnya mau menerima dia di dalam dekapannya. Sengsara banget sejak kecil. Jiwanya udah luka, bertumbuh, struggle mentally, emosional, fisikal. Gak mudah saudara sekalian bertumbuh sebagai orang yang cacat seperti Nick seperti ini. Belum lagi anak-anak lain pasti membuli, mengejek dia, menekan dia. Dan tekanan ini makin besar, saudara sekalian, sehingga dalam usia 10 tahun dia sudah berpikir tentang bunuh diri. 10 tahun sudah pikir bunuh diri. Orang tuanya terus mengarahkan dia, mengajari dia bagaimana menjalani hidup yang tidak mudah. Dia mulai belajar berenang, dia belajar mancing. Dia mulai surfing, saudara sekalian, golf, main drum, terjun payung, saudara-saudara sekalian. Anda sama saya belum pernah terjun payung, dia sudah. Menikah dan akhirnya punya 4 anak dalam hidupnya. Dia sadar bahwa dia bisa kasih inspirasi hidupnya kepada lebih banyak orang. Dan sejak itu dia mulai mengembangkan bakatnya dalam berbicara motivasional, khususnya sejak umur 19 tahun. Mulanya dia sempat marah sama Tuhan, tapi kemudian dia dengan jiwa yang sehat memutuskan untuk mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itu titik perubahan hidupnya. Dimulai dari kelas-kelas yang sifatnya kecil, kelompok-kelompok orang yang kecil, dia terus sebarkan message inspirasi dalam kehidupannya. Dan sekarang di seluruh dunia, kalau dia berbicara, kadang-kadang seminarnya dihadiri sampai sekitar 100.000 orang, saudara sekalian, dalam satu meeting, dalam satu kali pertemuan. Seminarnya kadang-kadang dihadiri 100.000 orang. Sebuah hidup yang inspirasional yang dibagikan di seluruh dunia. Oke, cukup. Terima kasih tim media. Nah, saudara sekalian, satu hal yang nggak diceritakan di video ini adalah bahwa dia ketemu Tuhan. Karena ini video yang sifatnya untuk seluruh dunia. Jadi mungkin tidak terlalu boleh menunjukkan tentang apa imannya. Tapi Nick dalam beberapa kali kesaksian sejak zaman dulu, dia selalu menyatakan bahwa Yesus merubah hidupnya, jiwanya jadi sehat. Nah, saudara sekalian, disinilah sebuah kebenaran bahwa hidup yang baik tidak ditentukan oleh popularitas, keuangan, ataupun intelektual yang tinggi. Tapi ketika seorang punya jiwa yang baik, walaupun dia tidak punya badan yang lengkap, maka dia bisa menjalani hidup yang baik. Jangan sampai kita yang tangan lengkap, kaki lengkap, saudara sekalian, jangan sampai jiwa kita nggak sehat. Lalu kita tidak menikmati hidup yang baik. Sore ini Tuhan ingin mengajar kepada saya dan Anda bagaimana menikmati kehidupan yang baik, dimulai dari jiwa yang sehat dan baik. Nah, saudara, kita mau belajar sekarang mengapa jiwa yang sehat itu bisa mempengaruhi semua menjadi baik dalam hidup kita. Mengapa jiwa yang sehat atau jiwa yang baik itu bisa betul-betul berpengaruh loh kepada hidup kita, sehingga seluruh hidup kita nantinya betul-betul bisa menikmati hal yang baik. Ada 3 perkara yang sore ini kita bisa belajar bersama-sama. Yang pertama, mengapa jiwa yang baik dan sehat itu bisa mempengaruhi semua di hidup kita mengalami hal yang baik. Sebab
Manusia yang sejati itu aslinya ada di dalam jiwanya kita. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 ya, manusia yang sejati itu ada di dalam jiwa kita. Rasul Paulus mengatakan demikian, saudara-saudara sekalian, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Lewat 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 ini kita belajar bahwa ada 2 manusia di dalam hidup kita. Kalau kita mengucapkan atau kita menyimpulkan dengan sederhana, ada 2 dimensi atau 2 macam manusia di hidup kita. Yang pertama ada manusia batiniah. Manusia batiniah itu menunjuk kepada roh dan jiwa kita. Manusia yang di dalam kita, saudara-saudara sekalian. Tapi juga ada yang namanya manusia lahiriah. Merefer atau menunjuk kepada tubuh kita. Ini 2 manusia yang ada di dalam hidup kita. Dan kalau kita belajar, saudara-saudara sekalian, mana sebetulnya di antara 2 manusia ini yang paling sejati dalam hidup saya dan hidup Anda? Jawabannya adalah manusia batiniah. Dari mana kita tahu? Salah satu contohnya, multimedia, Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 ya. Saudara sekalian perhatikan ayat firman Tuhan di hari penciptaan. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Lihat saudara sekalian apa kata firman Tuhan. Demikian ya. Kejadian 2 ayat 7 sudah bisa ditampilkan. Oke. Kita tunggu. Oke, langsung keluarkan ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, saudara sekalian, kalimat ini menunjukkan pembentukan tubuhnya saya dan tubuhnya Anda. Saya tanya, ketika sampai kalimat itu, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, tanya, manusia sudah hidup atau belum? Jawabnya 2, 3, belum. Kapan manusia hidup? Jadi kalau Anda berpikir manusia yang sejati itu adalah tubuh, saudara, ini bukan berarti tentang tubuh kita nggak penting, tubuh kita tetap penting, tubuh kita tetap hal yang baik, tubuh kita tetap perlu dirawat, saudara-saudara sekalian. Kita tidak berarti kemudian membenci tubuh kita, bukan seperti itu maksudnya, tapi kita harus ngerti mana yang sejati. Jadi kata Alkitab, ketika sampai tubuh kita dibentuk, itu belum apa-apa, tidak ada sebuah kehidupan apapun. Nanti ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara sekalian, ketika roh Tuhan ditanam atau dalam bahasa Ibrani ruah, dalam bahasa Yunani ada suke, jiwa itu ditaruh Tuhan di sana, barulah manusia menjadi manusia yang hidup. Itulah sebabnya saudara sekalian kita perlu mengerti bahwa mengapa jiwa yang sehat itu sangat bisa mempengaruhi lebih banyak hal dalam hidup kita. Sebab manusia sejati ada di dalam jiwa kita. Boleh kembali kepada tayangan. Sehingga saudara sekalian, kalau Anda, saudara sekalian, mengembangkan manusia yang sejati dalam hidup Anda, atau manusia sejati, manusia batiniah Anda, itu bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan baik, roh dan jiwa Anda bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan baik, maka kebaikan yang lebih besar lagi akan dapat dibawa dalam hidup saya dan hidup Anda. Yang sukacita menangkap, katakan amin. Lihat Nick Fujisik itu tadi. Itu contoh nyata, Anda bisa setel lebih banyak video dengan anak-anak milenial seperti Anda, ya, handphone di tangan Anda, YouTube, semua sumber daya di tangan Anda bisa cek dan Anda bisa belajar. Anda bisa cek dan Anda bisa belajar. Anda bisa cek dan lagi kembali Anda bisa belajar bahwa manusia sejati ada di dalam jiwa kita. Yang kedua, mengapa saudara sekalian jiwa yang sehat, jiwa yang baik dapat mempengaruhi semua hal di hidup kita, betul-betul akan menikmati kebaikan atau mengalami hal yang baik, saudara-saudara sekalian. Hal yang kedua, saudara sekalian, jiwa yang sehat dan baik dapat mempengaruhi semua hal dalam hidup kita baik, sebab, saudara sekalian, di jiwa kitalah itu tempat mengambil keputusan. Di jiwa kitalah itu tempat untuk mengambil keputusan, saudara-saudara sekalian. Waktu kita ngambil keputusan itu letaknya di mana Pak Gideon? Di jiwa kita. Nah, Anda akan bisa nanti melihat bagaimana pengaruhnya sangat besar bagi hidup Anda dan hidup saya. Dalam satu bagian Ulangan pasal 6 ayat yang kelima, saudara-saudara sekalian. Ayo kita baca perintah
yang luar biasa ini sekali lagi, dan kita belajar structure yang ada di dalamnya. Kita baca, katakan 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasih Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ada struktur yang jelas. Kalau mau mengasihi Tuhan, pertama hatinya dulu, lalu jiwanya, lalu kekuatan. Kenapa Tuhan tidak berkata kasih Tuhan dengan kekuatanmu lebih dulu? Lalu kasih Tuhan dengan jiwa dan akal budimu. Bahkan kemudian di dalam Matius pasal 22 ayat 37 perintah ini dikutip oleh Yesus dan diperkatakan dengan cara yang sama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Sebab, halo saudara sekalian, kebenarannya tempat mengambil keputusan itu ada di dalam jiwa kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata kasih dengan segenap hati, kasih dengan segenap jiwa. Ambil keputusan itu di jiwa. Ambil keputusan itu di jiwa. Ambil keputusan itu di jiwa. Nanti kalau jiwamu sudah ngambil keputusan, maka segala sesuatu akan mengikuti apa yang jiwamu ambil sebagai keputusan. Contoh, ada orang mungkin badannya lemes, capek, tapi kalau dia mungkin bisa dipengaruhi oleh orang lain, contohnya jiwanya. Mungkin ada orang berkata, ayo men, bangkitlah, brother, jangan lemah kayak gitu terus, maju lagi, bangkit. Kalau di jiwanya dia dapat masukan yang tepat, lalu dia ambil keputusan, oh ya, hidup itu harus kuat. Nanti lihat, orang selemes apapun jadi gagah, jadi kuat, jadi berani. Kenapa? Sebab di jiwa tempat mengambil keputusan. Saya teringat kisah di 1 Samuel 30. Boleh dibantu lagi ya multimedia. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Terkenal sekali tentang Daud di Siklag. Lihatlah bagaimana jiwa mengambil keputusan dan kemudian segala sesuatu menjadi berubah oleh karena jiwa mengambil keputusan. 1 Samuel pasal 30 di dalam ayat yang ke-6. Anda pernah baca ini, sekali lagi lihat. Daud sangat terjepit. Anda tahu kisah ini, Daud sudah sangat stres. Daud sudah sangat terjepit. Ya, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ini belum cukup loh. Kalau Anda cek ayat-ayat sebelumnya, Daud sudah mengalami masalah yang sama seperti rakyatnya. Rumahnya dibakar, rumah rakyatnya dibakar, rumah Daud juga dibakar. Anak istri tentaranya ditawan, istri anak Daud juga dibawa pergi ditawan. Daud mengalami masalah yang sama, Pak, Bu, Saudara, Daud mengalami masalah yang sama. Bahkan tidak cukup masalah sampai di situ. Karena dia pemimpin, sekarang dia disalahkan. Goro-goro kamu pemimpin. Maka ada catatan Alkitab itu yang berkata rakyat hendak melempari dia dengan batu. Sebab seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Pak, Bu, Daud juga mengalami masalah yang sama. Stresnya sama, bahkan lebih stres, lebih depresi, lebih tertekan, lebih hancur. Tapi ayat B itu sekali lagi selalu menjadi sesuatu yang mengagumkan. Bagaimana Alkitab mencatat, tetapi Daud mengambil keputusan, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sekali lagi Anda harus memahami dengan cara yang benar, bagaimana ada orang yang sudah sangat hancur, terpuruk di bawah, tiba-tiba bangkit. Tiba-tiba bangkit. Gak tahu dari mana tiba-tiba dia kuat. Ya, menguatkan kepercayaannya. Apa yang terjadi? Saya bisa pastikan satu hal yang pasti terjadi. Dia ngambil keputusan yang menangkap, katakan amin. Karena itu kita perlu belajar ini, ya. Mengapa jiwa yang sehat boleh kembali kepada tayangan dan yang baik itu bisa berpengaruh kepada banyak hal di hidup kita mengalami kebaikan? Jawabannya ya. Sebab di jiwa itulah tempat mengambil keputusan. Manusia telah diberikan sebuah free will. Manusia telah diberikan sebuah kehendak bebas. Dan sampai sekarang Tuhan tidak pernah mencabut kehendak bebas dari hidupmu. Hai anak-anak muda, laki perempuan, Tuhan tidak pernah mencabut kehendak bebas dari hidupmu. Bahkan Tuhan menyelenggarakannya, Tuhan memberikannya, Tuhan kasih tanggung jawab sama Anda sama saya. Ambil keputusan itu untuk bangkit dan tumbuh menjadi seorang pemenang. Yang percaya katakan amin dan beri tepuk tangan kepada Yesus Kristus Tuhan kita.
Ada orang nanya sama saya, Pak Gideon, kalau Tuhan tahu manusia akan berdosa, kenapa enggak dicabut saja itu kehendak dosanya? Kenapa Hawa harus dicobai? Kenapa Adam harus dicobai? Justru saudara sekalian, kalau kita ngerti Tuhan, Tuhan itu sangat sayang, sangat hormat, sangat menghargai saya dengan Anda. Yang setuju katakan amin saudara sekalian. Sehingga kehendak bebas dibiarin. Dia tahu loh kita bisa salah, bukan Tuhan jahat. Tuhan mengajar kita ngambil keputusan sebagai suami, ngambil keputusan sebagai istri, ngambil keputusan sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pribadi, sebagai karyawan. Tuhan mengizinkan kita ngambil keputusan. Dan itulah sebabnya saudara sekalian, kehendak bebas itu adalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Mengapa? Sekali lagi, jiwa yang baik atau jiwa yang sehat akan bisa mempengaruhi banyak hal yang baik di hidup kita. Sebab saudara sekalian, di jiwa kita itulah tempat mengambil keputusan. Saya belajar, kalau pengambilan keputusan Anda benar dan tepat, baik, maka akan datang segala hal kebaikan dalam hidup Anda dan hidup saya. Asal kita ngambil keputusan yang baik, yang sehat dalam hidup kita. Tadi pagi saya cerita tentang seorang di Rumania yang orang pendeta Kristen yang disiksa di Rumania. Namanya Richard Wurmbrand. Tadi pagi saya sebut Brother Andrew, ada seseorang mengingatkan saya salah, saya mohon maaf. Tapi saya baca tentang orang ini, kira-kira demikian. Waktu orang Kristen disiksa di Rumania, Richard Wurmbrand ini juga disiksa. Siksaan yang paling sering mematikan adalah demikian. Dimasukkan sebuah kotak ukuran 2x1, jadi sangat sempit seperti peti mati, lalu di sampingnya dikasih paku dari atas ke bawah. Jadi orang dipaksa berdiri di kotak itu, saudara. Lalu begini ya, kalau dia ngantuk-ngantuk, doyong-doyong, lalu badannya ke kiri, langsung ketusuk paku, jadi mau nggak mau bangun. Nanti doyong-doyong ke kanan, ketusuk paku, jadi terpaksa bangun, saudara sekalian. Jadi orang sengaja memang dipres, ya, tidak hanya tubuhnya dibuat capek, tapi stresnya ditingkatkan sampai level yang paling kuat, sehingga jiwa orang itu bisa tercapek-capek di kotak penyiksaan itu. Orang-orang banyak yang mati di sana, matinya bukan karena apa-apa, bunuh diri. Setelah nggak kuat berjam-jam disiksa seperti itu, cara paling mudah adalah membunuh dirinya dengan cara apa? Menggigit lidah. Putus, darah keluar, mati perlahan-lahan, mereka banyak yang mati dengan cara seperti itu. Richard Wurmbrand juga tercobai untuk membunuh dirinya dalam situasi disiksa seperti itu. Memang itu sebuah siksaan yang diatur ya secara psikologis. Jadi orang tidak hanya dihancurkan tubuhnya, tapi jiwanya itu dipres sampai ke titik yang paling nol di hidup dia. Sempat dia berpikir putus asa, sampai kemudian dia disadarkan Tuhan bahwa demikian, tubuh bisa terkurung di kotak paku itu, tubuh bisa disiksa sedemikian rupa, tetapi jiwanya bebas, jiwanya merdeka, dia bisa mengambil keputusan ya di setiap masalah yang ada. Jadi kemudian dia mulai belajar mengarahkan pikirannya kepada Tuhan. Dia mulai belajar mengucap syukur di kotak siksaan itu. Dia mulai belajar menyembah Tuhan. Ini persis seperti Paulus dan Silas yang di penjara, yang dalam kesusahannya justru lebih banyak memuji Tuhan. Ini persis. Kenapa? Sebab jiwa itu merdeka, tidak bisa ditahan oleh apapun. Saudara, kamu sama saya semua ini jiwanya merdeka. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Keputusanmu itu bisa kamu buat. Tidak usah tergantung istrimu, tidak usah tergantung anakmu. Suamimu mungkin memang belum baik, tapi hidupmu tidak perlu terpuruk hancur gara-gara itu. Istrimu mungkin tidak baik, tapi hidupmu tidak perlu terpuruk hancur akan itu. Orang tuamu nggak baik, jangan nyalahkan lagi orang tua. Jangan ngomong tentang gara-gara papa, gara-gara mama, gara-gara koko, gara-gara adik. Saudara sekalian, kamu, saya, betul-betul. Saya tidak bicara psikologis, tapi saya bicara firman Tuhan. Tuhan bilang, kamu bisa ngambil keputusan. Makanya berkali-kali kalau kita lihat di dalam Alkitab, setiap kali orang Israel itu berhadapan dengan satu situasi, maka para pemimpin meminta mereka mengambil keputusan. Yosua menghadapi orang Israel dan berkata, ambil keputusan, siapa yang akan kau sembah? Jangan ikut-ikut. Anak-anak muda di sini, orang-orang muda dan kita semua, jangan ikut-ikut.
Iman jangan gara-gara karena papa sama mama Kristen. You harus punya sebuah keputusan sendiri. Iman bukan karena pasangan hidup, calon istri atau suami Kristen. Anda harus ngambil keputusan yang tulus, yang original dari dalam hidup Anda. Yang betul-betul murni. Saudara sekalian, karena tidak ada di kekristenan surga nunut neraka katut. Nggak ada main begituan. Tidak mesti Anda orang Kristen, tapi kalau Anda tidak punya iman, Anda tidak bisa masuk ke surga. Saya lihat di sini ada Pak Chandra. Selamat malam Pak Chandra. Papahnya barusan pulang hari Jumat kemarin ya, papa pulang ke rumah Tuhan. Tapi saya bersyukur Pak Chandra meminta kita mendoakan bapaknya. Hari Senin, 5 hari sebelum bapaknya meninggal dunia, Pak Martinus kontak saya, ayo kita doakan bapaknya Pak Chandra. Oke, ke rumah sakit, saya ketemu Pak Chandra, dia punya sebuah beban yang luar biasa. Dia bilang, papa mungkin gak bisa hidup umur lama, tapi yang penting saya pengen papa selamat jiwanya. Dan yang kami lakukan sebagai hamba Tuhan sebetulnya gak banyak, karena Pak Chandra sudah banyak bilang sama papahnya, ayo Pak terima Tuhan Yesus, ayo percaya sama Tuhan Yesus. Saya sama Pak Martinus lakukan hal yang simpel dan sederhana, menuntun doa ayah dari Pak Chandra. Kita bersyukur sempat nuntun doa ya Pak Chandra ya. Saya cuma bilang pakai rumus Alkitab, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yang setuju katakan amin, saudara. Jadi itu saja yang saya kerjakan. Kita nuntun, Om mari ikut doa. Dan saudara sekalian itu harus lahir dari keputusan dia. Dia saudara sekalian anaknya bicara banyak, tapi dia juga ngambil keputusan. Dengan hati dia percaya. Saudara sekalian dengan mulut dia mengaku Yesus Tuhan. Senin didoakan, kemarin Jumat pulang ke rumah Tuhan. Tapi saya mau bersaksi di depan Anda dan Pak Chandra, Papa sudah bersama dengan Tuhan. Papa sudah bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya iman jangan sekedar ikut-ikutan. Anda harus ngambil keputusan. Anda harus saudara sekalian membuat keputusan pribadi. Anak-anak muda, kalau kamu datang ke gereja ini, karena teman-temanmu, it's good. Sementara itu baik. Tapi sejak hari ini pastikan bahwa Anda akan mulai berdoa dan mengambil keputusan pribadi tentang Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dalam hidup Anda. Karena Anda dikasih kehendak bebas. Tuhan tidak pernah paksa saya Anda, dengan Anda maksud saya. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Anda ambillah keputusan, saudara sekalian. Dan ketika Anda mengambil keputusan yang baik, saudara, sebab jiwa adalah tempat pengambilan keputusan, maka inilah yang akan terjadi. Pengambilan keputusan yang baik akan membawa segala hal yang baik dalam hidup Anda dan hidup saya. Beri tepuk tangan kepada Tuhan yang baik, luar biasa. Tuhan yang keren, yang setuju katakan amin. Tuhan yang gak maksa Anda sama saya. Dia gak pernah maksa. Dia gak pernah maksa. Ingat baik-baik, dia gak pernah paksa Anda jadi orang Kristen. You harus ambil keputusan sendiri dalam hidupmu. Yang ketiga, saudara, mengapa jiwa yang sehat dan baik akan mempengaruhi banyak hal, mengalami kebaikan dalam hidup Anda dan hidup saya? Mengapa jiwa yang baik akan sebegitu berpengaruh dalam hidup Anda dan hidup saya? Sebab saudara sekalian, jiwa kita, jiwa yang sehat dan baik itu akan mempengaruhi banyak hal baik dalam hidup kita. Sebab di jiwa kita lah itu tempat awal Tuhan bekerja. Di jiwa kita itu tempat awal Tuhan bekerja. Kejadian 2 ayat yang ke-7, tadi ayat yang kita baca, tapi sekarang sudah disiapkan di depan ini. Saudara sekali lagi pahami dengan saya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Lihat, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Jadi tubuh kita ini debu tanah. Debu tanah diambil dari debu, dibentuk jadi manusia. Itulah sebabnya nanti kalau kita mati, kita juga pasti jadi debu tanah. Coba lihat kanan kiri Anda, saudara sekarang ya. Yang cantik-cantik, yang ganteng. Salami sedikit lah, saudara. Senyum-senyum sedikit sama mereka, loh. Ya, oke, ya. Salami mereka dan katakan, saudara, kamu cuma debu tanah. Enggak gitu-gitu banget lah ya. Tapi saudara sekalian, halo? Hari ini kita bisa kelihatan cantik. Hari ini kita bisa kelihatan ganteng. Hari ini kita bisa begitu kaya. Hari ini kita bisa begitu pintar dan luar biasa. Tapi begitu Anda mati, Anda hanyalah debu
tanah. Makanya pendeta akan mengucapkan kalimat itu. Sebab kamu diambil dari debu dan kamu akan kembali kepada debu. Itu rumusnya. Jadi Anda harus ngerti siapa kita, hanya debu. Nah kalau hidup Anda itu penuh masalah dan sengketa, ribut terus. Jangan-jangan kamu diciptakan dari tanah sengketa, saudara sekalian. Makanya ribut terus hidupmu itu. Nah saudara sekalian, jadi kita ini nanti cuma jadi debu. Nah saudara, inilah yang penting. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Barulah ketika Tuhan menghembuskan nafas. Ya, ada suke, bahasa Yunani, jiwa, PSUCHE, suke yang menjadi psikologi. Saudara, jiwa ditanam, ruah dalam Ibrani, rohnya ditaruh sama Tuhan. Barulah Anda sama saya hidup. Dan itulah tempat awal Tuhan bekerja. Sejak hari itu, saudara sekalian, kalau Anda baca pola firman Tuhan, maka pola kerja Tuhan dalam hidup saya dan Anda adalah menjamah roh dan jiwa kita lebih dulu sebelum menjamah yang lain. Menjamah jiwa kita tempat di mana pikiran ada, perasaan ada, kehendak Allah Tuhan jamah di sana lebih dulu. Apakah Tuhan tidak bisa langsung menjamah tubuh kita? Bisa. Tapi setiap kali Tuhan selesai menjamah tubuh orang, artinya dalam artian menyembuhkan. Baca di Alkitab, setelah Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan akan selalu menyentuh kembali pikiran dan jiwa mereka. Karena rumusnya adalah memang sebetulnya roh dan jiwa lebih dululah yang dijamah oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya sama Anda, kalau mau mengalami segala kebaikan dimulai dari jiwa kita perlu buka jiwa kita kepada Tuhan. Ya, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Anda dulu yang buka hati, Anda dulu yang buka roh, Anda dulu yang buka jiwa, artinya mengizinkan Tuhan bekerja sehingga Tuhan bisa menjamah di sana. Ketika jiwamu dijamah oleh Tuhan, maka jiwamu menjadi jiwa yang baik. Yang setuju katakan amin. Dan segala sesuatu di hidupmu menjadi lebih baik. Itulah sebabnya, itulah sebabnya kita tidak pernah kehilangan harapan untuk keluarga-keluarga yang pecah. Kita tidak pernah kehilangan untuk orang-orang yang terikat narkoba ataupun pornografi. Bahkan kita tidak pernah kehilangan harapan, untuk orang-orang yang terikat kepada LGBT. Saudara sekalian, kita tidak membenci mereka. Tugas kita adalah membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Yang ngerti katakan amin. Mereka buka jiwa kepada Tuhan. Mereka buka jiwa kepada Tuhan. Mereka buka jiwa kepada Tuhan. Tuhan jamah di dalam jiwanya. Tuhan ubah jiwanya. Nanti lihat segala sesuatu yang disentuh dan diubah oleh Tuhan, seluruh hidupnya berubah menjadi lebih baik, saudara sekalian. Itu cara kerja Tuhan. Itulah sebabnya saudara sekalian, mengapa jiwa yang sehat dan jiwa yang baik itu dapat mempengaruhi segala sesuatu yang lebih baik. Sebab di jiwa itulah titik awal Tuhan menjamah hidup Anda dan saya. Mengakhiri firman Tuhan pada kesempatan sore ini. Itulah sebabnya pada saat sekarang Tuhan mendengungkan, Tuhan memberitakan, milikilah jiwa yang sehat, milikilah jiwa yang baik. Dan semua itu dapat kita terima di dalam hadirat Tuhan yang memulihkan hidup saya dan hidup Anda. Yang setuju katakan amin. Sebab jiwa yang baik adalah awal dari segala kehidupan yang baik dalam hidup Anda dan hidup saya. Amin untuk firman